Chapter 15. Chen Changsheng berjalan dengan cara yang sangat aneh. Keunikannya adalah karena cara berjalannya sangat mirip robot. Dia selalu melakukan hal-hal secara sistematis termasuk berjalan. Dia akan selalu mengangkat kakinya dengan ketinggian tertentu, membungkuk pada sudut yang konstan, dan berjalan pada jarak yang sama dengan setiap langkah. Dia melihat lurus ke depan dan hanya melihat tempat-tempat di dekatnya. Dia menjaga dadanya tidak terlalu tegak lurus tetapi untuk secara alami terlihat seperti pohon pinus hijau. Rambutnya yang hitam diikat dengan kencang, yang tidak lagi diikat dengan jepit rambut tau, tetapi dengan santai diikat dengan kain-kain yang menunjukkan ketelitian. Pakaiannya juga sangat umum. Karena mereka mungkin dicuci berkali-kali, mereka telah memutih dan sangat bersih. Bahkan di permukaan sepatunya, tidak ada kotoran yang sangat berbudaya. Saat dia berjalan, pedang pendek yang diikatkan di pinggangnya bergerak sedikit ke belakang dan ke depan. Pedang ini, seperti dia, juga sangat umum. Beberapa hari yang lalu, dia menyimpan pedang pendek ini di penginapan. Hari ini adalah pertama kalinya dia membawanya. Pedang biasa melambangkan makna yang tidak biasa. Selama percakapannya dengan wanita parubaya itu, ia mengetahui bahwa jika Mensyah Jenderal Dong Yu benar-benar ingin terus melakukan apapun, pedang pendek ini adalah persiapannya. Namun pedang pendek ini seperti kepribadiannya, sangat teratur dan umum, sangat mencolok. Itu tidak bisa dibandingkan dengan legendaris, beku, dua berakhir, Thorn. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh orang-orang yang berjalan di trotoar. Jadi bagaimana itu bisa membantunya? Di luar penginapan, dia secara tidak terduga melihat kereta dari rumah Jenderal Dong Yu. Di bawah sinar matahari yang cerah, label Phoenix berdarah di roda menjadi lebih jelas seolah-olah terbakar. Kuda perang yang memiliki garis keturunan bangsawan unicorn, berjalan dengan angkuh dan memandang rendah dirinya. Berjalan melewati kereta itu, dia memegang gagang pedang pendeknya tetapi setelah beberapa saat dia melonggarkan tangannya. Setelah sekian lama, akhirnya dia sampai di tujuan. Dia agak terkejut bahwa tujuannya sebenarnya sangat dekat dengan istana kerajaan. Berdiri di sudut jalan, dia bisa dengan jelas melihat gedung-gedung kerajaan yang tinggi, dan sepertinya dia bahkan bisa mencium aroma sejarah istana. Berjalan ke 100 Blossom Street, kebingungannya meningkat. Apakah tempat yang begitu dekat dengan istana kerajaan sebenarnya menyembunyikan sebuah sekolah? Lalu mengapa begitu sepi? Akhirnya di ujung jalan, dia melihat pintu masuk sekolah. Dinding di kedua sisi ditutupi oleh ivies dan sinar matahari melewati meninggalkan bayangan yang sangat encer dan berbintik-bintik. Tidak ada tanda nama. Apakah sekolahnya ada di sini? Dia ingin bertanya kepada seseorang tetapi jalan itu sangat sunyi. Tidak seperti jalan-jalan ramai di luar Akademi Surgawi dan Akademi Pemula, jalan itu tidak memiliki siapapun di sekitarnya. Dia berdiri untuk waktu yang lama tetapi masih tidak ada yang lewat. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat di sekelilingnya adalah pintu masuk sekolah yang rusak. Tempat ini dekat dengan istana kerajaan, tapi itu tampak seperti tanah kosong yang tak seorang pun mau bertanya. Dia berjalan ke dinding di samping pintu masuk dan menarik ranting-ranting lebat menjauh. Dia akhirnya melihat sebuah kata diukir di dinding. Kata itu adalah Kuo. Cat yang sebelumnya hidup dalam kata yang diukir dalam telah memudar karena erosi bertahun-tahun. Bahkan permukaan dinding itu sendiri memiliki sinyal pengelupasan. Berpikir tentang nama sekolah, Chen Changsheng sedikit terkejut. Kata-kata yang terukir di dinding menegaskan bahwa sekolah yang ia cari benar-benar ada di sini. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa lebih bingung. Sekolah-sekolah sebelumnya yang dipilih oleh tuannya adalah sekolah yang paling terkenal dan sangat bagus di benua ini. Mengapa sekolah ini begitu sepi dan sunyi? Ketika dia berpikir, tangannya masih memegang Ivy. Dia kemudian menariknya ke bawah lagi dan melihat kata kedua. Itu adalah kata Jiao. Dia tidak punya waktu untuk merasa tertekan. Dia menarik Ivy yang tidak ada yang dirawat selama bertahun-tahun dan meluncur dengan cepat. Dia kemudian mengguncang tanah untuk terbang dari tanah. Chen Changsheng berjalan mundur beberapa langkah untuk mencegah dirinya menyentuh tanah. Ivies jatuh dan tanah berangsur-angsur hilang. Tak lama dinding yang tidak melihat langit selama bertahun-tahun akhirnya muncul di depan orang-orang lagi. Di dinding tua 4 kata diukir. Akademi tradisional. Nama tidak pasti. Kata-kata yang diukir dalam kedalam batu tidak memiliki banyak cat di atasnya. Alih-alih hanya ada kotoran yang ditumpuk dan daun mati yang jatuh dari ivies tahun lalu. Sudut-sudut kata-kata itu bahkan terkikis oleh angin dan hujan. Jika orang tidak melihat dengan cukup hati-hati,
Mereka tidak akan melihat kata-kata yang diukir. Menatap dinding, Chen Changsheng tetap diam untuk waktu yang lama. Dia merasa agak sedih dan frustrasi. Dia yang hanya berkonsentrasi pada jalan Xiuxing jarang akan menunjukkan emosi seperti sekarang. Ya, sekarang dia hanya ingin berbalik dan pergi sekolah yang buruk, bahkan jika dia masuk, bagaimana itu akan membantu hidupnya? Dia menatap langit, memastikan masih ada waktu. Dia memutuskan untuk melihat sekolah kumuh ini. Jika itu tidak baik, maka dia akan pergi ke sekolah terakhir dengan daftar. Tangannya menyentuh pintu dan dengan ringan mendorong. Zia. Setelah bertahun-tahun, pintu masuk akademi tradisional akhirnya dibuka lagi. Kereta dari rumah Dongyu General mampir di luar 100 Blossom Street. Kuda putih sombong itu sedikit mengangkat kepalanya dan merasa sangat bosan. Di dalam kereta, perasaan wanita parubaya itu tidak setenang kuda. Dia merasa sangat bingung. Dia berbisik pada dirinya sendiri, mengapa dia datang ke sini? Dia mengerti dengan jelas bahwa sekolah yang terletak di ujung 100 Blossom Street sudah jatuh. Tetapi dia juga tahu bahwa anak muda ini tampaknya sangat pandai membawa kejutan kepada orang-orang. Dia tidak berani mengabaikan tindakannya. Dia mengarahkan jarinya dengan ringan ke arah yang menunjukkan kuda putih untuk menarik kereta. Tetapi pada saat itu, kereta lain didorong melintasi dari jalan yang menghalangi bagian depan. Jalan 100 Blossom sangat sempit. Itu hanya bisa muat satu kereta pada satu waktu. Sekarang gerbong itu diblokir secara brutal di depan. Gerbong dari General Mansion jelas tidak bisa masuk. Wanita parubaya itu sedikit mengernyit dan merasa agak tidak bahagia. Tetapi karena dia tahu bahwa tempat ini sangat dekat dengan istana kerajaan sehingga dia tidak berteriak pada lawan untuk segera pergi. Namun, sementara wanita parubaya itu bahkan tidak marah, kuda putih tidak bisa lagi menerimanya. Ia memiliki garis keturunan unicorn, bagaimana bisa membiarkan keledai hitam kecil menghalangi jalannya? Dia berlari dengan marah dan hendak berteriak dan menakut-nakuti yang lain. Tetapi hewan di depan gerobak perlahan memutar kepalanya dan meliriknya. Itu bukan keledai hitam, tetapi seekor kambing hitam. Rambutnya licin seperti sutra dan tampaknya itu bukan binatang biasa. Yang paling mengejutkan adalah tampilannya, begitu dalam dan dingin, seperti beberapa makhluk legendaris di atas awan. Jika kuda putih itu mulia karena garis keturunan unicornnya, maka keanggunan kambing hitam ini sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri. Di depan kambing hitam, kuda putih itu seperti anak nakal yang mudah kesal dan kambing itu seperti salah satu keluarga kerajaan yang berdiri tinggi di atas masa. Kambing hitam itu berbalik dan memberinya pandangan. Kuda putih itu akan berteriak dengan marah tetapi setelah melihat dingin dan acuh tak acuh kambing hitam itu, segera menjadi sunyi. Matanya menunjukkan rasa takut. Kaki depannya tiba-tiba kehilangan energi dan tidak bisa lagi menopang tubuhnya yang berat. Kuda putih itu jatuh dengan keras ke tanah. Seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani berdiri. Seolah-olah kuda putih itu tunduk pada aturan kambing hitam. Wanita parubaya itu bergegas keluar dari kereta. Melihat kuda putih berlutut di tanah, dia merasa tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Kuda ini adalah satu-satunya putra Gunung Jenderal dan sangat sombong sepanjang waktu tetapi sekarang telah menjadi pengecut. Ketika dia berbalik dan melihat kambing hitam, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia melihat ke arah kereta hijau lagi, dia merasa sangat ngeri. Dia berlutut secepat mungkin dan memberi hormat kepada kereta hijau. Wajahnya pucat dan dia tidak berani berbicara sama sekali. Sebuah suara tua keluar dari kereta hijau. Aku ingin masuk dulu, apakah Huanani punya masalah? Mendengar suara ini, wanita parubaya itu merasa sedikit lebih tenang. Orang yang datang bukanlah gadis itu, tetapi pengasuh gadis itu. Mengapa pengasuh itu tahu nama belakangnya adalah Hua? Dia tidak perlu berpikir sama sekali. Tentu saja, dia akan tahu segalanya. Di dalam kereta hijau itu juga seorang pengasuh, tetapi dibandingkan dengan dia, seorang pengasuh di General Mansion, pengasuh itu pasti yang paling terkenal di ibu kota. Bahkan Yotong, yang membuat takut anggota keluarga kerajaan, pejabat, dan para jenderal, harus tersenyum kepada pengasuh ini jika dia bertemu dengannya. Jadi mengapa dia sangat berarti? Nani pasti bercanda. Saya tidak mengenali Anda sebelumnya, jadi saya tidak menunjukkan rasa hormat yang cukup. Saya berharap pengasuh akan menerima permintaan maaf saya. Wanita parubaya itu berbicara dengan suara yang sedikit terguncang. Dia merasa beruntung bahwa dia tidak mengkritik kereta sebelumnya. Tetapi meskipun demikian dia masih tidak berani menyembunyikan pikiran tidak sopan sebelumnya. Karena menurut legenda di depan kambing hitam itu, penyembunyian pun mencari kematian. Selain itu dia tahu bahwa hanya jika dia meminta maaf maka pengasuh akan merasa puas.
Jika Menshah Dong Yu General tidak memiliki hubungan dekat dengan gadis itu, dia bahkan tidak akan berani menjelaskan sekarang, tetapi malah memotong tangannya sebagai permintaan maaf. Pengasuh di dalam kereta hijau bertanya, apakah Anda membuntuti anak muda itu? Wanita parubaya itu tidak berani melihat ke atas dan dengan hati-hati menjawab, ya. Sampai sekarang dia yakin bahwa gadis di istana selalu tahu tentang hal-hal ini. Pengasuh itu berkata, kamu tidak harus hari ini. Wanita parubaya itu merasa sedikit terkejut. Dengan kepala tertunduk, dia bertanya dengan suara bergetar, bisakah pengasuh menjelaskan? Suara pengasuh itu tidak mengandung emosi. Apakah saya harus menjelaskan semuanya kepada Anda? Wanita parubaya itu membungkuk sebagai permintaan maaf dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tujuan hitam itu meliriknya sebelum berbalik dan menarik kereta hijau itu ke ujung 100 Blossom Street. Baru setelah waktu yang sangat lama wanita parubaya itu berani untuk mendongak. Meskipun dia mengangkat wajahnya dari tanah, wajahnya masih terlihat pucat. Pengasuh di kereta hijau memang tidak harus menjelaskan apapun kepada orang lain. Bahkan jika lawannya adalah General S. Menshah. Karena dia adalah pengasuh Moyu. Kemuliaan dari masa lalu yang jauh dapat terlihat samar-samar dari konstruksi yang dimiliki sekolah tetapi tidak memiliki jejak manusia dan semuanya hancur. Chen Changsheng berdiri di tepi danau. Dia melihat rumput liar yang sangat panjang di bawah kakinya dan tidak ada yang bisa dikatakan. Alasan mengapa dia memutuskan untuk datang dan melihat sebelumnya adalah karena dia ingat membaca catatan sekolah ini di Scrolls of Wei. Itu bisa dinamai menggunakan tradisi sebagai awalannya. Sekolah itu memiliki sejarah panjang. Itu dulunya adalah siswa berprestasi yang sangat kuat dan kuat. Namun, mengapa sekarang menjadi begitu kumuh? Air di danau itu mengalir tanpa suara. Bangunan-bangunan sudah tua dan tidak ada seorang pun di sini. Dia punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan tetapi dia tidak tahu harus bertanya siapa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat seekor kambing hitam. Kambing hitam memberi orang perasaan aneh. Jika orang-orang biasa berada dalam situasi di dalam lingkungan yang tenang dan melihat kambing hitam seperti itu, sebagian besar secara tidak sadar akan merasa takut atau setidaknya mereka akan melompat pergi. Tetapi Chen Changsheng tidak. Dia sangat suka kambing hitam ini. Kambing hitam ini sangat bersih seperti dia. Dia mengambil beberapa rumput dari sisi danau, mengambil sapu tangan dari lengan bajunya untuk menyeka air di rumput, dan mengirimkannya ke kambing hitam. Kambing hitam menatapnya diam-diam. Itu menoleh dan tampak bingung. Seolah-olah tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chen Changsheng. Tidak ada yang memberi makan rumput kambing hitam ini sebelumnya. Bahkan orang-orang seperti Pangeran Chen Liu atau Pangeran tidak berani memberinya makan rumput. Semua orang di istana tahu bahwa itu hanya memakan buah yang diambil oleh Yu Yu dengan tangan. Makan. Tidak ada air sehingga Anda tidak akan diare. Chen Changsheng melihat kambing hitam ini dan mengguncang rumput di tangan dan berkata dengan serius. Kambing hitam mengerti apa yang dimaksud anak muda ini. Tampilannya sedikit berubah seolah-olah hanya melihat orang idiot. Bagaimana Chen Changsheng tahu? Jadi dia terus mengangkat rumput hijau. Kambing hitam itu merasa agak jengkel, tetapi tanpa alasan, rasanya seperti bau anak muda ini. Itu ragu-ragu untuk sementara waktu tetapi akhirnya melangkah dan menundukkan kepalanya sedikit. Butuh beberapa rumput dari tangan Chen Changsheng dan perlahan mulai makan. Di bawah pohon yang tidak begitu jauh, seorang wanita tua yang memegang tongkat poplar kuning sedang memandangi pemandangan itu. Kerutan di wajahnya sedikit bergetar seperti rumput yang tersentuh angin. Bahkan ketika dia melihat ratu sebelumnya menghancurkan sang pangeran, dia tidak merasakan banyak kejutan ini. Chapter 16. Alasan mengapa wanita tua itu terkejut adalah karena dia tahu betapa sombong dan acuhnya kambing hitam itu. Itu dibesarkan oleh Lady Mo Yan sendiri. Sangat menyukai kebersihan sehingga menjadi kebiasaan aneh bahwa hanya unicorn unik yang bisa menyaingi. Belum lagi rumput liar yang tumbuh di sekitar danau. Kambing bahkan tidak akan melihat makanan yang kerabat kerajaan hati-hati menyiapkan untuk itu apalagi jenis rumput ini. Tetapi pada saat ini, ia hanya menerima rumput liar dari anak muda yang baru bertemu dan memakannya. Apa yang dilihat wanita tua itu selanjutnya bahkan lebih mengejutkan baginya. Setelah kambing hitam menyelesaikan rumput liar, ia tidak pergi tetapi malah menggosok kepalanya ke telapak tangan anak muda itu. Rasanya seperti sentuhan anak muda itu. Kenapa ini? Wanita tua itu sedikit mengernyitkan alisnya dan berjalan ke danau dengan bantuan tongkat kayunya. Melihat anak muda yang duduk di depan kambing hitam, dia melihat aura ramah di sekitarnya.
Suasana hatinya sedikit tenang, tetapi segera menjadi tidak aman. Seseorang yang bisa menenangkannya seperti ini bisa berbahaya. Dia harus waspada di sekitarnya. Chen Changsheng berdiri dan menatap wanita tua itu. "Nyonya, apakah ini kambing Anda?" Wanita tua itu menyipitkan matanya sedikit. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Chen Changsheng sedikit terkejut. "Tidak, saya tidak." Wanita tua itu bertanya dengan acuh tak acuh. "Lalu mengapa Anda memanggil saya Nyonya?" Chen Changsheng bingung. Dia berpikir, bagaimana lagi saya bisa menyapa seorang wanita seusianya? Wanita di kereta General S. Mansion adalah seorang nyonya. Mesin cuci piring di kedai adalah seorang nyonya. Bahkan kepala di atas kapal itu adalah nyonya. Ada banyak nyonya di dunia. Apa bedanya? Wanita tua itu melihat ekspresinya yang bingung dan menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia menyadari bahwa kewaspadaannya terhadap anak itu tidak perlu. Dia tidak bisa menahan tetapi mengerutkan alisnya lagi dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa kewaspadaan dan ketidakpedulian yang hadir dalam beberapa pertukaran kalimat berasal dari kesukaannya pada anak muda itu. Bocah ini sangat biasa tetapi mudah bagi orang untuk tertarik padanya. Kambing hitam dan dirinya sendiri mudah tertarik padanya. Kenapa ini? Wanita tua itu memandangi bangunan-bangunan yang hancur dan mengingat kembali masa kejayaan tempat ini. Dia juga memikirkan kisah berdarah dan mengerikan di belakangnya. Ketika dia memikirkan kekhasan anak muda ini, rasa tidak aman di hatinya semakin kuat. Dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan berkata langsung, "Anda bisa memanggil saya Nyonya Ning." Chen Changsheng membungkuk dan menyapa, "Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Ning." Nyonya Ning berkata, "Jika Anda tahu bahwa alasan Starseeker Academy tidak menerima Anda adalah saya, apakah Anda masih berpikir itu masih menyenangkan?" Udara dingin awal musim semi menyebar ketika angin bertiup melintasi rumputan yang lebat. Semuanya diam. Chen Changsheng menegakkan punggungnya dan menatap wanita tua itu. Dia terkejut. Kemarin, Tang 36 berkata di kedai bahwa General Mansion tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi Akademi Starseeker dan hasilnya adalah perintah seseorang di istana kerajaan. Dan Nyonya Ning ini. Apakah dia orangnya? Kamu berani memegang sumpah pernikahan itu dan berjalan di sekitar ibu kota. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar berani atau hanya idiot. Nyonya Ning berkata tanpa ekspresi. Chen Changsheng tetap diam untuk sementara waktu, tidak ada yang peduli padaku selain rumah jenderal. Nyonya Ning berkata, jika orang-orang tahu bahwa Anda adalah tunangan dari gadis Phoenix, jutaan orang akan datang untuk membunuh Anda. Chen Changsheng berkata, aku masih hidup, ia membuktikan bahwa istana jenderal tidak ingin orang lain tahu tentang keberadaan sumpah pernikahan ini. Nyonya Ning melihat ini pada bertanya, bagaimana jika istana jenderal ingin membunuhmu? Chen Changsheng terdiam sekali lagi tetapi menjawab tak lama setelah itu, karena Ratu Surgawi berkuasa, mereka harus peduli dengan seluruh plot. Nyonya Ning sedikit mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka anak muda 14 tahun ini bisa melihat alasan sebenarnya dari tindakan hati-hati rumah jenderal. Seiring berjalannya waktu, tekanan pada mereka akan meningkat. Akan ada hari di mana General S. Mansion tidak ingin berhati-hati lagi. Kalau begitu aku akan menolak. Chen Changsheng memegang gagang pedang di pinggangnya dengan erat. Nyonya Ning memandang pedang pendek biasa di pinggangnya dan mengejek, kamu tidak tahu bagaimana Xiu Xing dan ingin menggunakan pedang pendek tunggal untuk bertahan melawan Xiu Xingis di General S. Mansion? Menurutmu apa pedang pendek ini? Senjata legendaris? Bisakah itu dibandingkan dengan beku kaisar pertama atau duri di tangan keluarga Qiushan? Chen Changsheng tidak berbicara. Bahkan jika kamu tidak mengembalikan sumpah pernikahan, kamu masih bisa hidup. Nyonya Ning berkata, tapi kamu tidak bisa mengatakan lagi tentang sumpah pernikahan. Bahkan jika Kaisar Iblis datang ke sini sendiri, hidupmu akan binasa. Kalimat ini tidak benar-benar mengancamnya karena itu bukan ancaman. Itu hanya menyatakan fakta sebenarnya, jika Kaisar Iblis tidak bisa menyelamatkan hidupnya, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa melindunginya. Nyonya Ning mewakili perintah istana kerajaan Yao. Chen Changsheng harus mengakuinya tetapi dia merasa bersalah karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi apa yang dikatakan Nyonya Ning juga merupakan kabar baik baginya. Dia hanya tidak mengerti. Mengapa dia dengan keras menghancurkan masa depannya di Akademi Starseeker sehari sebelumnya tetapi sekarang mengubah idenya? Seseorang ingin kamu hidup dan ingin kamu tidak terganggu. Putri, saya tidak suka melihat variabel yang berubah. Karena itu dia tidak suka Anda memiliki masa depan kemungkinan. Ini dulunya adalah situasi yang berantakan.
Nyonya Ning memandangi bangunan-bangunan pengajaran klasik yang hancur. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Siapa yang bisa mengira bahwa kamu akan melompat ke sumur yang kelelahan ini sendiri? Sekarang saya bisa menyelesaikan masalah ini." Perhatian Chen Changsheng tertarik oleh informasi yang terakhir dari hukumannya, oleh karena itu ia kehilangan kata-kata sebelumnya. Masa depan? Kemungkinan? Lelah dengan baik? Masalah? Tiba-tiba dia merasa tidak aman. Dari kata-kata Nyonya Ning, dia merasa bahwa berjalan ke pengajaran klasik mungkin merupakan kesalahan besar. Dia berkata tanpa ragu-ragu, "Saya belum memutuskan untuk memasuki pengajaran klasik." Nyonya Ning memandangnya, "Anda harus memasuki pengajaran klasik." "Mengapa?" "Kamu berjalan sendiri di sini, oleh karena itu pilihanku. Saya mengubah ide saya." "Maaf, tapi aku bukan Nyonya Su." Nyonya Ning memandangnya tanpa ekspresi. "Aku tidak peduli jika aku membunuhmu." Chen Changsheng terdiam untuk waktu yang lama. Dia tahu dia tidak bisa menolak, tetapi dia masih tidak puas. "Saya tidak mengikuti tes atau menerima surat penerimaan. Pengajaran klasik tidak memiliki kepala sekolah atau guru, oleh karena itu tidak ada ujian. Tetapi masih bisa menerima siswa." Nyonya Ning mengeluarkan selembar kertas tipis dan menyerahkannya kepadanya. "Ini adalah surat rekomendasi dari Paus sendiri. Anda dapat memasuki akademi apapun." Tanpa menunggu balasan dari Chen Changsheng, dia berkata tanpa emosi, "Tapi kamu hanya bisa memasuki pengajaran klasik." Chen Changsheng mengambil kertas itu dan melihat tanda tangan yang ceroboh dan tanda yang mewah namun sulit pada tanda tangan itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk melihat tanda tangan Paus selama hidupnya. Dia harus bersemangat, tetapi sulit baginya untuk bersemangat karena situasi di mana dia berada. Melihat warna tanda tangan dan cap, itu tidak dibuat baru-baru ini. Tetapi nama akademi baru-baru ini diisi dan harus menjadi karya Nyonya Ning ini. Pertama, jangan katakan lagi tentang sumpah pernikahan. Kedua, kamu akan hidup. Ketiga, tidak ada yang akan mengganggu masa depan Anda. Nyonya Ning menatapnya tanpa ekspresi dan dia menjawab, "Kesepakatan." Setelah mengatakan semua ini, dia berbalik dan berjalan keluar dari pengajaran klasik. Meskipun rumput liar yang tumbuh di sekitar danau itu tinggi, itu tidak bisa menyentuh pakaiannya yang sederhana. Bagi seseorang dengan statusnya, adalah hal yang mustahil dan tidak berarti bagi dirinya untuk berbicara dengan seorang anak berusia 14 tahun. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya benar. Jika seseorang mati, apa gunanya janji pernikahan? Meskipun dia berpikir baik tentang anak muda itu, berapa banyak anak baik yang mati di ibu kota setiap tahun? Jika bukan karena surat dari tadi malam, mungkin dia sudah mati. Jika dia orang yang pintar, maka dia akan bisa menebak siapa yang membiarkannya hidup, dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu pilihan terbaik untuk semua orang. Mungkin kecuali dia, tetapi siapa yang peduli? Memikirkan hal ini, Nyonya Ning berjalan semakin jauh. Kambing hitam mengikutinya. Tetapi sebelum mereka berjalan keluar dari pintu, itu menoleh dan menatap Chen Changsheng sejenak. Chen Changsheng berdiri di sekitar danau. Dia memegang selembar kertas di tangannya dan tetap diam. Bahkan sekarang dia masih tidak tahu identitas sebenarnya dari Nyonya Ning itu, tetapi dia terpaksa menerima perdagangan. Dia tidak tahu kebenaran di balik perdagangannya, tetapi dia tahu bahwa jika dia menerimanya, itu akan bermanfaat bagi semua orang. Dia tahu lebih dari segalanya bahwa mungkin orang lain berpikir dia tidak akan mendapat manfaat dari perdagangan ini. Tetapi dalam kenyataannya dia memperoleh manfaatnya saat dia memegang kertas itu. Karena itu dia tidak marah, dia hanya sedikit sedih. Niat Chen Changsheng untuk datang ke ibu kota bukan karena pernikahan dengan gadis bernama Su Yurong. Itu tidak ada hubungannya dengan Jenderal Menshan, istana kerajaan, atau nama-nama lain yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia juga tidak ingin ada hubungannya dengan tempat-tempat ini. Satu-satunya yang ia inginkan adalah buku, Xiuxing, dan kejuaraan Great Trail. Sebelum jejak hebat adalah uji coba semi, dan akan dibuka bulan depan. Dia tidak tahu bagaimana cara Xiuxing dan belum mencapai pemurnian. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk lulus dan mendapatkan izin untuk memasuki Great Trail. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan kejuaraan? Karena itu, ia harus memasukkan salah satu dari 6 akademi dalam daftar. Ke-6 akademi itu adalah akademi tertua dan terbaik dalam sejarah ibu kota. Karena ada IVS tumbuh di luar tembok akademi ini,
Mereka disebut sebagai Ivy League, hanya siswa dari Ivy League yang bisa memasuki pengadilan besar tanpa melalui semi-trial. Sekarang, dia akhirnya menjadi murid salah satu dari Ivy League. Tampaknya keinginannya terpenuhi, tetapi ada terlalu banyak Ivy yang tumbuh di dinding akademi ini. Ini adalah jalan yang direncanakan oleh tuannya dan seniornya sebelum Chen Changsheng meninggalkan desa sebelah Ning. Tetapi jelas bahwa mereka tidak tahu bahwa pengajaran klasik yang dulu agung dan historis sekarang hancur. Chen Changsheng berdiri di sekitar danau dan menyaksikan akademi yang tidak jauh berbeda dari kuburan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempertanyakan masa depannya. Setelah sekian lama, ia terbangun dalam angin musim semi. Setelah bernapas dalam-dalam 5 kali dan mengeluarkan sedikit rasa tidak nyaman di tubuhnya, ia melipat kertas tipis itu dengan rapi dan menyimpannya di dalam kemejanya. Chen Changsheng mengikuti jalan lama di padang rumput dan berjalan menuju kedalaman akademi. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.